Dan di saat yang sama, di bukit kecil tempat 50 pemanah bertugas menjaga sayap pasukan, terjadi kesalahan yang mengubah segalanya. Mereka melihat pasukan Quraisy lari terbirit-birit, ghanimah berserakan, harta rampasan menggoda. Sebagian mulai bimbang, ini sudah selesai, pikir mereka. Mari kita ambil bagian dari kemenangan ini. Satu demi satu mereka meninggalkan pos. Padahal Rasulullah sudah memperingatkan, jangan tinggalkan posisi kalian. Menang atau kalah, tetaplah di tempat. Tapi perintah itu dilupakan. Abdullah bin Jubair selaku pemimpin pasukan pemanah, berseru memohon agar pasukannya tetap tinggal dan tidak berebut harta rampasan. Namun seruannya tidak dihiraukan dan ditinggalkan sendirian. Dan disinilah titik balik sejarah itu dimulai. Ketika ujian datang bukan dalam bentuk kekuatan musuh, tapi dalam bentuk kelalaian dari dalam diri sendiri. Bukit pemanah kosong, satu persatu dari 50 penjaga yang diamanahkan Rasulullah turun dari posisi mereka. Tergoda oleh ghanimah yang melimpah, oleh gemerlap kemenangan yang mereka sangka sudah pasti. Padahal sebelumnya, Rasulullah telah bersabda dengan nada tegas, jangan tinggalkan tempat kalian apapun yang terjadi, menang atau kalah, tetaplah di bukit itu. Namun, setan membisikkan euforia kemenangan, dan manusia memang lemah jika iman tak dijaga. Dari kejauhan, pasukan kavaleri Quraisy dipimpin Khalid bin Walid berbelok cepat, mendaki sisi lain bukit, dan saat itulah Khalid bin Walid, panglima jenius dari Quraisy, yang hingga hari itu belum memeluk Islam, melihat celah yang sangat mematikan. Ia memutar pasukan kavaleri, mendaki jalur tersembunyi di sisi bukit, dan dalam sekejap, meluncur deras seperti badai dari arah belakang kaum muslimin. Serangan itu datang tanpa diduga. Punggung terbuka, barisan retak, kekacauan meledak. Pasukan muslimin kalang kabut. Mereka yang tadinya hampir menang, kini jatuh satu persatu. Tak ada formasi, tak ada komando. Yang terdengar hanya suara panik, jeritan luka, dan kabar yang menyesakkan dada, Rasulullah terbunuh. Desas-desus itu menyebar lebih cepat dari api. Sebagian sahabat terpaku, sebagian lain menjatuhkan senjatanya. Lemah, tak berdaya. Seakan harapan sirna bersama suara itu. Rasulullah wafat, Rasulullah tersungkur, wajah beliau berdarah, tangan beliau menahan tanah. Ternyata, beliau tidak wafat, tapi beliau terluka parah. Sebuah batu menghantam wajahnya, topi besinya pecah, besi itu menancap dalam kepipinya, dan gigi geraham beliau patah. Darah mengalir dari wajah paling mulia di muka bumi, namun beliau tetap berdiri, tetap memanggil, tetap berusaha menyelamatkan umatnya. Beliau terjatuh, terhuyung, dan saat melihat darah beliau mengalir, sahabat-sahabat terbaiknya menangis, berteriak, dan merasa seluruh dunia runtuh. Tetapi, dari tengah kabut kekacauan itu, muncul satu suara, seperti petir yang membelah langit. Wahai kaum muslimin, jika Muhammad telah wafat, maka sesungguhnya Rabb Muhammad tidak pernah mati. Berperanglah, berjihadlah di jalan Allah. Suara itu milik Anas bin Nadir, sahabat sejati, mujahid sejati. Tanpa ragu, ia menerobos barisan musuh, menebas, menusuk, melompat ke medan maut. Ketika jasadnya ditemukan, di tubuhnya terdapat lebih dari 80 luka. Tak satu pun mengenalinya, kecuali melalui ujung jarinya. Syahid, tapi kata-katanya hidup hingga hari ini. Dan ketika kabar bahwa Rasulullah masih hidup tersebar, semangat pun kembali. Para sahabat bangkit. Mereka membentuk lingkaran perisai hidup di sekeliling Nabi. Mereka bertempur bukan lagi demi menang, tetapi demi menjaga Rasulullah. Dan demi menjaga kehormatan Islam. Perang Uhud belum usai, namun dentuman takbir kini berubah menjadi isak tangis. Gegap gempita berganti dengan keheningan. Darah, debu, dan air mata bercampur di tanah Uhud. Rasulullah yang semula dikira gugur, kini masih hidup. Namun tubuh beliau berdarah, pipi beliau sobek, gigi beliau patah. Dan hati beliau lebih luka dari tubuhnya. Luka karena kehilangan. Luka karena ketaatan yang dilupakan. Di sekeliling beliau, para sahabat terbaik gugur satu demi satu. Abdullah bin Jahsy, Mus'ab bin Umair, pembawa panji yang tetap berdiri walau tangannya terpotong. Anas bin Nadir, yang tubuhnya teriris lebih dari 80 luka. Dan yang paling menyayat, Hamzah bin Abdul Muttalib, singa Allah, paman tercinta. Tubuhnya dicabik oleh Hindun binti Utbah, jantungnya dirobek, dan dada beliau dimutilasi. Rasulullah berdiri di sisi jenazah Hamzah, dan menangis hingga tubuhnya terguncang. Tak pernah aku merasakan kesedihan seperti hari ini, kata Nabi lirih. Tapi meski hati beliau hancur, beliau tetap berdiri,
menenangkan para sahabat, mengangkat kembali semangat yang nyaris padam. Pasukan Quraisy tidak mengejar hingga akhir. Mereka merasa telah cukup membalas dendam atas kekalahan di Badar. Mereka tinggalkan medan membawa sorak kemenangan yang semu, tapi mereka tak tahu apa yang telah mereka tinggalkan bukan kekalahan, melainkan api keyakinan yang akan terus menyala. Setelah musuh pergi, Rasulullah dan para sahabat menyusuri medan Uhud. Mereka mengumpulkan jenazah para syuhada. Dari satu tubuh ke tubuh lain, air mata tak bisa dibendung. Rasulullah menatap wajah-wajah mulia itu dan berdoa untuk mereka satu persatu. Dan dari sinilah kita belajar bahwa kemenangan bukan hanya soal menang di medan tempur, tapi tentang ketaatan, tentang kesetiaan, dan tentang iman yang tak goyah oleh dunia. Bahwa satu kesalahan kecil bisa membuka jalan kehancuran besar. Bahwa Rasulullah bukan sekadar pemimpin, beliau adalah cermin kesabaran, pelita yang tetap menyala saat dunia gelap. Beliau terluka, dikhianati, dan ditinggalkan, namun tetap memaafkan. Dan di akhir peperangan itu, ketika para malaikat mencatat, Rasulullah tidak meminta azab bagi kaumnya, tidak menyeru langit untuk menghancurkan mereka, tapi beliau berkata, "Ya Allah, ampunilah kaumku, karena mereka tidak tahu." Itulah Uhud, tempat luka, tempat air mata, dan tempat pelajaran abadi. Sahabat khazanah Islami yang dirahmati Allah, Uhud bukan hanya sejarah, ia adalah cermin untuk hati-hati kita, agar kita tak lupa bahwa kemenangan sejati datang hanya setelah ketaatan penuh dan kesetiaan tanpa syarat pada Rasulullah. Perang Uhud berakhir. Musuh tidak merangsek ke Madinah. Mereka mundur, tapi bukan karena belas kasihan, melainkan karena Allah membatasi kehinaan bagi kaum muslimin. Kaum Quraisy tak sempat mengecap kemenangan. Mereka hanya mengira telah berhasil membalas dendam. Padahal yang mereka bawa hanyalah kesombongan kosong dan kutukan abadi di sisi langit. Sementara kaum muslimin yang tampak kalah secara lahiriah justru mendapatkan pengajaran paling agung dari Rabb mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terluka, namun hatinya tetap kokoh. Beliau bahkan memerintahkan pasukan untuk mengejar musuh hingga ke wilayah Hamra al-Asad, untuk menunjukkan bahwa kekalahan tak mematahkan semangat dan bahwa Islam tak pernah gentar. Di Hamra al-Asad, pasukan muslim yang masih terluka berkumpul kembali. Mereka tidak menyerang, hanya menampakkan kekuatan agar kaum Quraisy tahu, kami masih berdiri, kami masih siap berperang. Dan di saat-saat getir itu, turunlah ayat-ayat penghibur dari langit. Surah Ali Imran ayat 139 hingga 180. Ayat-ayat itu bukan hanya pelipur larab, tetapi juga teguran yang menembus kalbu. Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya, jika kamu orang-orang yang beriman. Ali Imran 139. Allah menjelaskan bahwa kekalahan yang menimpa kaum muslimin bukan karena lemahnya iman, tetapi karena kelalaian sebagian mereka terhadap perintah Rasul. Sebagian sahabat tergoda harta, mengira peperangan telah usai, padahal ketaatan tidak berakhir sampai Rasulullah memerintahkan. Dari Uhud, kita belajar satu hal besar, bahwa kemenangan bukan milik mereka yang berani saja, tetapi milik mereka yang taat hingga akhir. Walaupun peperangan telah usai, langit Uhud masih muram, tanahnya basah oleh darah para pejuang. Satu persatu, tubuh-tubuh itu dikenali oleh sahabat-sahabat mereka, jasad yang tak lagi utuh. Namun ruh mereka telah terbang tinggi, menuju tempat yang telah dijanjikan Allah, syurga bagi para syuhada. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan perlahan di antara jenazah. Langkahnya berat, wajahnya penuh luka, giginya patah, darah masih menetes dari pelipisnya. Namun hatinya jauh lebih hancur dari tubuhnya. Beliau berdiri di samping jasad Mus'ab bin Umair. Dulu pemuda tampan dari keluarga bangsawan Quraisy, kini tubuhnya tergeletak di tanah, pakaiannya compang-camping. Saat akan dikafani, tak cukup satu helai kain pun untuk menutupi seluruh tubuhnya. Jika ditutup kepalanya, kakinya terbuka. Jika ditutup kakinya, kepalanya terlihat. Rasulullah menangis. Beliau lalu memalingkan wajahnya dan bersabda, "Aku melihatmu dahulu hidup dalam kemewahan. Kini engkau terbujur kaku dengan hanya selembar kain. Demi Allah, aku bersaksi bahwa engkau termasuk orang-orang yang jujur kepada Allah dan Rasul-Nya." Para syuhada itu dikuburkan di medan tempat mereka gugur, tanpa dimandikan, tanpa dikafani dengan sempurna. Mereka kembali ke bumi sebagaimana mereka menghadap Allah, berdarah, luka-luka, namun penuh kemuliaan. Rasulullah pun bersabda,
Aku bersaksi bahwa mereka adalah syuhada. Dan siapa saja yang terluka di jalan Allah, maka Allah akan membangkitkannya pada hari kiamat dalam keadaan luka dan berbau minyak kasturi. Rasulullah lalu berdiri, mengangkat tangan ke langit, dan memanjatkan doa dengan suara yang bergetar. Ya Allah, ampunilah mereka, rahmatilah mereka, angkatlah derajat mereka, dan kumpulkan kami bersama mereka di kemudian hari. Air mata jatuh, bukan hanya dari mata Rasulullah, tapi dari setiap sahabat yang masih hidup, yang menyaksikan betapa mahal harga keimanan. Sahabat khazanah Islami yang dirahmati Allah. Uhud tak hanya menyimpan kisah luka, tapi juga catatan abadi tentang cinta, pengorbanan, dan keagungan jiwa para sahabat. Mereka pergi bukan karena kalah, tapi karena Allah memanggil mereka lebih dulu untuk ditempatkan di sisinya. Uhud adalah guru yang paling pedih, namun paling setia. Ia mengajarkan bahwa umat ini tidak menang karena jumlah, bukan karena kekuatan, bukan pula karena strategi, tapi karena ketaatan. Dan jika ketaatan itu hilang, maka sekuat apapun pasukan kita akan rapuh di hadapan ujian dari langit. Namun Islam tetap tegak, karena meski darah mengalir, meski tubuh berserakan, ruh para syuhada menjulang tinggi dan iman tetap bercahaya. Sahabat khazanah Islami yang dirahmati Allah, perang Uhud bukan sekadar pertempuran. Ia adalah cermin bagi setiap generasi Muslim, tentang pentingnya mendengar perintah Rasul, tentang tegarnya jiwa saat diuji, dan tentang bagaimana Islam terus hidup, meski para pejuangnya gugur satu persatu. Dan hari ini, Uhud tetap berdiri, menjadi saksi bahwa umat ini pernah diuji, dan bahwa kemenangan selalu dimulai dari ketaatan. Jika kisah ini menggetarkan hati sahabat, jangan lupa like, komen, dan share. Dan tekan tombol subscribe untuk terus menyusuri jejak sejarah Islam yang agung. Terima kasih.